Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Dan sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini, materi kita akan masuk pada materi searching array, jadi pencarian dari nilai array yang sudah kita dapatkan. Materi-materi ini merupakan gabungan atau lanjutan dari materi-materi sebelumnya ya terkait dengan array. Kalau kita ketahui bahwa array itu ada satu dimensi bentuknya ya, kemudian ada dua dimensi, kemudian bagaimana kita mencari kita mengurutkan dari nilai array yang kita masukkan, dan sekarang proses pencarian array-nya. Secara garis besar array itu nanti dalam proses pencarian ada dua metode yang bisa kita jalankan. Dan metode untuk materi kali ini cukup sedikit, jadi tidak banyak waktu nanti, jadi kita segerakan saja. Terkait dengan searching atau pencarian nilai array, pada suatu waktu pasti kita akan mencari data yang akan dibutuhkan pembacaan kembali informasi ya dengan cara kita mencarinya ya, kayak kita kemarin misalkan Anda mencari materi di internet, nah, Anda akan mencari beberapa data-data yang sudah ada di situ. Berikutnya secara pengertian bahwa searching merupakan proses pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Jadi ya kalau Anda bayangkan mencari di Google itu ya, itu juga hampir sama. Dia akan mencari dari nilai-nilai yang banyak dikunjungi misalkan atau yang lain. Nah, kalau di sini dari nilai tersebut dia akan menelusuri data-data yang ada ya. Kemudian tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori ya. Array dalam memori bisa juga pada file pada external storage. Jadi kita bisa mencari data-data yang dalam memori atau bisa juga file pada external storage. Ya, kalau kita misalkan mencari nama-nama misalkan, inputan yang kita masukkan bukan array tapi char misalkan ya. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian metode pencarian atau searching itu kita menggunakan dua metode, yaitu sequential dan binary search. Jadi sequential dan binary search. Binary search ini yang akan kita gunakan dalam searching array kali ini. Yang pertama, sequential search ya, merupakan suatu teknik pencarian data dalam array yang akan menelusuri semua elemen. Ya, catatannya sequential itu dia akan menelusuri semua elemen yang ada dari awal sampai akhir. Nah, misalkan di situ ada data array ya dari nomor 1 sampai 100, maka dia akan mencari satu persatu. Mekanisme dia akan ngecek indeks 0, indeks kedua, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia akan mencari satu persatu. Metodenya seperti itu. Kalau kita menggunakan sequential search. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita gunakan, atau istilah ini keuntungan ya, keuntungan ketika kita menggunakan sequential. Ketika kita mencari data dan data tersebut berada pada letak indeks array yang terdepan atau elemen array pertama, sehingga dia dalam proses pencarian tidak memakan banyak memori ya. Jadi yang dibutuhkan sangat cepat atau sebentar dalam proses pencariannya. Itu di sisi terbaiknya jika kita menggunakan metode sequential. Tapi juga ada di situ kemungkinan terburuknya. Jika data itu berada pada elemen terakhir atau pada elemen array terakhir,
maka dalam proses pencarian data itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa tadi? Prinsip sekuensial itu dia di sini ya, menelusuri semua elemen array dari awal sampai akhir. Jadi dia akan mengecek satu persatu dari dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya sampai 100. Nah, misalkan yang kita cari itu datanya di paling besar. Otomatis nanti dalam tempo waktu yang digunakan jika kita menggunakan sekuensial itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia mulai ngecek dari indeks 0 terlebih dahulu. Nah, itu salah satu dampak ketika kita menggunakan metode sekuensial ketika dalam pencarian nilai array ya. Misalkan di sini ada latihan ya. Misalkan terdapat array satu dimensi ya. Kita tahu bahwa array itu ada beberapa, satu dimensi dan dua dimensi. Ini kita ada contoh array satu dimensi misalkan. Ya. Ada nilai di sini setiap indeks 0, 1, 2, 3 sampai 8 dan nilai 20, 10, 40, 80, 70, 50, 30, 60, 100. Nah, ketika kita menggunakan sekuensial dalam proses pencarian data, yang data yang kita cari itu nilainya misalkan 10, ya, otomatis kan dia hanya membaca pada indeks pertama. Jadi dalam proses pencarian dia memproses indeks ke 0 dulu, sudah sesuai atau belum, kemudian lanjut ke indeks 1, sudah sesuai, kalau sudah sesuai dia akan menampilkan atau sudah ditemukan, gampangnya seperti itu. Tapi ketika yang dicari itu nilainya 100, dia mulai dari 0 lagi. 0 sesuai tidak, 1 sesuai tidak, 2 sesuai tidak, dan seterusnya sampai indeks ke-8. Sehingga ketika kita menggunakan sekuensial metodenya, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika data yang kita cari itu nilainya di paling akhir array misalkan, atau data terbesar. Nah, di sini untuk sekuensial, array itu tidak perlu diurutkan. Ya, tidak perlu diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar itu tidak perlu. Karena dalam proses sekuensial dia akan mencari nilai indeksnya, membaca nilai indeksnya terlebih dahulu. Kalau indeks kan otomatis sudah urut ya, nggak perlu nilai arraynya tidak perlu diurutkan. Dia akan membaca dari nilai indeksnya. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baru menemukan nilai yang sesuai. Dia akan membaca nilai indeks ya. Kemudian misalkan yang dicari data 70 di indeks ke-4 nih ya. Berarti nanti dia akan membaca nilai indeks ke-70 itu Pak, nilai integer array 70 itu ada di indeks ke-4. Prosesnya seperti apa? Seperti tadi, nilai 0 sesuai tidak, indeks pertama sesuai tidak, kedua sesuai tidak, ketiga sesuai tidak, keempat. Nah, kalau sudah sesuai berarti nanti data sudah ditemukan misalkan. Jika data yang ditemukan, tampilkan pesan data ditemukan. Sebaliknya jika tidak ditemukan, tampilkan pesan data tidak ditemukan. Ini programnya ya, misalkan ya. Contohnya di sini. Nah, integer array-nya 20, 10, 40, 80, 70, 50, 30, 60, 100. Ya. Nilai 70. Ini pada indeks ke-4 ya. Bisa kita lihat di sini. 70 nilai indeks ke-4. Nah, ini masih dalam program ya, baik nilainya maupun dalam pencariannya ya. Di sini kita akan membaca dari mulai indeks sama dengan 0, indeks kurang dari 9 ya. Dia akan membaca indeks pertama berapa, indeks kedua berapa, indeks ketiga berapa dan seterusnya. Sehingga dia akan mencari nilai indeks yang 70, menemukan di indeks ke-4. Nah, prinsipnya dalam proses pencarian menggunakan metode sekuensial itu yang dibaca adalah indeksnya, bukan nilai array-nya.
Ya, jadi nilai tidak urut tidak masalah. Nilai urut juga enggak apa-apa, tapi biasanya kan kalau sebuah nilai array itu kan biasanya tidak urut ya. Ya, itu seperti itu. Jadi dalam sekuensial itu yang dibaca adalah indeksnya. Indeksnya sudah urut misalkan, ya. Kemudian jika dicari angka 70, maka yang akan keluar adalah data indeks ditemukan di sini. Kemudian jika yang dicari tidak ada, misalkan 90, ya. Di sini cari 90, 70 diganti 90 misalkan ya. Maka dia tidak akan atau data indeks tidak ditemukan. Dia akan bold is sama dengan false ya. Data tidak ditemukan. Itu untuk sekuensial. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu untuk sekuensial? Sudah ada gambaran ya? Metode pencariannya? Harap direspon. Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Kemudian latihan berikutnya, misal terdapat array satu dimensi lagi ya. Ini masih kita menggunakan array di satu dimensi karena lebih mudah untuk dalam pengimplementasiannya. Di sini ada nilai 20, 10, 40 dan seterusnya pada indeks 0 sampai 8 ya. Data yang dicari ada 100. Ya. Ingat, dalam sekuensial proses pencarian itu mulai dari indeksnya, indeks 0 sesuai tidak, indeks 1 sesuai tidak, indeks 2 sesuai tidak, dan seterusnya. Jika data ditemukan, tampilkan pesan data ditemukan pada indeks ke-8 misalkan. Ya. Sebaliknya jika tidak ditemukan, tampilkan pesan data tidak ditemukan. Ini kita tinggal mendefinisikan indeksnya saja. Nah, misalkan di sini ya, kita pindah ya. Di sini kan tadi indeks sama dengan song ya, integer for sama dengan indeks for kurung buka indeks integer indeks sama dengan kosong. Ini kita keluarkan saja untuk kita definisikan indeksnya, kemudian kita bacakan untuk kita panggil data indeks ditemukan pada indeks ke indeks. Ya, jika kita mengisi 100 ya, maka yang akan keluar adalah data indeks ditemukan pada indeks ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 1 ya tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di indeks ke-8. Jika yang kita cari misalkan nilai 40 misalkan, maka yang akan tampil adalah data indeks ditemukan pada indeks ke 0, 1, 2. Berarti nanti yang akan ditampilkan yaitu data indeks ditemukan pada indeks ke-2. Ya. Jadi membacanya sekali lagi ketika kita menggunakan sekuensial itu mulai dari indeksnya yang digunakan dalam pencarian data array-nya. Ya. Nah, ini contoh yang lain pemasukan cari dengan dinamis ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Data yang dicari berapa misalkan ya? 70 ya. Bahkan nanti yang akan tampil adalah nilai indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti pada posisi indeks ke-4 nilai 80 misalkan seperti itu. Dalam proses pencarian. Itu pun nanti juga bisa Anda membuat dinamis untuk nilai array-nya juga tidak jadi masalah ya. Karena kemarin sudah coba-coba di sorting, kemudian di array dan lain-lainnya ya. Nah, ini untuk contoh metode sequential search. Kemudian yang kedua, dalam proses pencarian kita menggunakan metode binary search. Ya. Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu. Ini catatan pembeda ya, yang tadi dengan sekuensial. Ya. Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan suatu urutan tertentu yang dijadikan kunci pencarian. Anda ingin menggunakan ascending atau descending misalkan. Tapi
sewajarnya biasanya ascending ya, yang dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar ya. Teknik pencarian datanya dengan cara membagi data menjadi dua bagian setiap kali terjadi proses pencarian. Ya, jadi nanti tekniknya datanya itu dibagi dua dalam setiap proses pencarian. Algoritmanya sebagai berikut. Dalam proses kita menggunakan metode binary search. Langkah pertama kita mendefinisikan dulu nilai array yang sudah diurutkan. Ya nanti PR mungkin ya PR kalau pas latihan atau ada tugas ya kemungkinan nanti nilainya tidak urut terlebih dahulu. Anda harus sorting terlebih dahulu, diurutkan terlebih dahulu, kemudian baru dicari nilainya. Gambaran tugas mungkin seperti itu mungkin. Kemudian baca nilai yang dicari. Nah, misalkan kalau data array-nya sudah diurutkan, baru nanti kita akan mencari nilai yang akan kita cari. Inisialisasi depan sama dengan kosong, belakang sama dengan elemen array min 1. Itu untuk inisialisasi codingnya nanti atau programnya. Ya, dalam proses kita menggunakan metode binary search. Kerjakan langkah 5 dan 6 selama depan kurang dari sama dengan belakang. Ya, tadi ya. Teknik pencarian datanya dengan cara membagi data menjadi dua bagian. Jadi nanti ada depan, ada belakangnya nanti yang dicari. Menentukan batas subarray dengan mencari nilai tengahnya. Itu pun juga nanti kita harus mencari nilai tengah dari array yang ada. Jadi nilai tengahnya berapa sih dari array yang ada di situ? Otomatis setelah array-nya diurutkan terlebih dahulu. Tengah sama dengan depan plus belakang dibagi 2. Dalam proses menentukan batas subarray. Ketika kita menggunakan binary search. Kemudian langkah berikutnya, bandingkan nilai yang dicari terhadap nilai tengahnya. Jadi nanti dalam prosesnya langkah ke-6 yaitu membandingkan nilai array tengahnya. Dibandingkan. Ya. Ada 3 kondisi untuk langkah nomor 6. Yang pertama yaitu jika nilai yang dicari kurang dari nilai array tengah. Berarti ada di subarray 1. Maka menentukannya sama dengan belakang sama dengan tengah min 1. Jika nilai yang dicari nilainya kurang dari nilai array tengah. Ya, kita gunakan belakang sama dengan tengah min 1 untuk kondisi pertama. Kemudian untuk kondisi kedua, ya, jika nilai yang dicari lebih besar, ya, nilai array tengah berarti ada di subarray 2, maka menentukannya dengan depan sama dengan tengah plus 1. Ya, nilai tengah tadi menggunakan ini ya, nilai tengah. Menentukan batas subarray tengah sama dengan depan plus belakang sama dengan dibagi 2. Itu nilainya tengahnya berapa? Ya. Kalau sudah ketemu berarti nanti kita menggunakan kondisi 1, 2 dan 3. Untuk nilai pencarian menggunakan binary search. Kemudian kondisi terakhir atau kondisi ketiga, jika nilai yang dicari itu sama dengan nilai tengah berarti ketemu, maka menentukannya indeks sama dengan tengah. Berarti indeksnya kan tadi yang dicari berapa? Ya, indeksnya tadi sama dengan tengah. Berhenti. Nah, contohnya sekarang untuk sequential search ya. Di sini yang pertama kita mendefinisikan langkah pertama yaitu membaca nilai array yang sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Ingat ya, kita menggunakan binary search, maka nilai array harus urut terlebih dahulu. Beda ya, tadi kita menggunakan sequential ya.
Ketika kita menggunakan sekuensial, itu data tidak perlu diurutkan. Kenapa? Dia membaca indeksnya. Ya, membaca indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi ketika kita menggunakan binary search, maka yang dibaca adalah nilai array-nya. Otomatis nilai array-nya harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, untuk langkah pertama. Nah, ini. Langkah pertama, baca nilai array yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita bandingkan ya jumlah elemen array, size of AR dan size of integer ya, sudah tahu. Kemudian langkah 2, baca nilai yang dicari. Yang dicari adalah misalkan angka 27. Kemudian langkah 3, inisialisasinya. Depan sama dengan 0, belakang sama dengan jumlah elemen min 1, indeks sama dengan min 1. Ini untuk inisiasi dalam proses pencarian menggunakan binary search. Ya. Kemudian kondisi ke-6, bandingkan nilai yang dicari terhadap nilai array tengah. Ya. Kondisinya seperti ini penerapannya. Langkah 4, kerjakan langkah 5 dan selama 5 dan 6 selama depan kurang dari sama dengan sebelakang. Kemudian langkah 5, menentukan batas subarray dengan mencari nilai tengah. Ya. Nilai tengah itu tengah sama dengan depan plus belakang bagi 2 untuk mendapatkan nilai tengahnya. Ya. Seperti tadi bahwa dalam proses menggunakan binary itu ada nilai awal, kalau nilai depan, nilai belakang, dan nilai tengah. Ya. Kemudian langkah 6, bandingkan nilai yang dicari terhadap nilai array yang di tengah. Jadi setelah memproses atau sudah menemukan nilai tengahnya berapa, kita bandingkan dengan kondisi 1, 2, 3 tadi. Yang pertama, data yang dicari ada di sub array 1 menggunakan belakang sama dengan tengah min 1. Ini jika nilainya nilai yang dicari kurang dari array. Kurang dari array tengah. Ya. Kemudian jika nilai yang dicari itu lebih besar dari array tengah, maka kita gunakan depan sama dengan tengah plus 1 untuk kondisi kedua. Kemudian kondisi ketiga, jika indeks sama dengan tengah, maka data ketemu. Istilahnya data sudah sama misalkan. Berarti data sudah ketemu. Berarti ini untuk membandingkan dengan 3 kondisi. Jika lebih besar atau jika lebih kurang dari nilai yang dicari dengan nilai array-nya, array tengahnya ya. Kemudian misalkan ini indeks data ditemukan pada indeks ke berapa, data ditemukan. Pause. Nah, nanti ketika kita jalankan, sebentar, ini saya ada enggak ya? Ini yang tadi, ini belum. Nah, ketika kita jalankan dengan mencari nilai 27, maka yang akan tampil adalah data ditemukan. Indeksnya ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi data yang dicari 27 pada indeks ke 8. Ya, itu perbedaan antara binary dan sekuensial. Sekali lagi, ketika kita menggunakan sekuensial, data array tidak perlu diurutkan. Nanti kita gunakan data indeksnya untuk pencarian. Ya, yang kedua berapa ya. Kemudian kalau kita menggunakan binary, maka wajib untuk array diurutkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mengetahui ada materi search ya, pencarian, berarti nanti akan terhubung ini dengan materi sebelumnya. Misalkan terkait dengan array, ada 2 cara ya, ada array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Kalau ini menggunakan contoh array 1 dimensi semua. Nah, kemungkinan nanti misalkan ada pertanyaan di UTS misalkan ya, atau ada responsi misalkan, ini kemungkinan ya, kemungkinan nanti akan diminta Anda membuat sebuah program yang misalkan ada sebuah data
dimasukkan secara dinamis, acak misalkan ya, dimasukkan secara acak nilainya, ada misalkan ada 10 atau berapa, kemudian Anda diminta untuk mengurutkan terlebih dahulu misalkan. Misalkan data array 2 dimensi ya, acak, nah, misalkan. Kemudian diminta untuk mengurutkan ya, mengurutkan nilai tersebut, kemudian di sorting ya, kemudian baru Anda proses pencarian, di searching. Nah, itu kemungkinan nanti ada gambaran di situ, ada kemungkinan akan ada responsi ya, mungkin salah satu soalnya itu. Ya mungkin nanti akan kita perdalam lagi di lab ya untuk proses praktik dalam materi searching ini ya. Terkait dengan materi searching array. Nah, itu terkait dengan materi kali ini ada 2 metode. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ada tidak? Yang online silakan. Materi terkait searching. Jadi ini berkesinambungan ya materinya. Dan soalnya kemungkinan juga akan berkesinambungan juga. Jadi bisa dicari referensi terlebih dahulu biar nanti dalam proses pengerjaannya bisa lebih baik lagi. Ya, demikian, ada yang tanyakan terlebih dahulu, silakan. Ada? Belum? Gimana? Yang hadir? Ada yang tanyakan? Terkait array? Jadi untuk lebih mendalami lagi, nanti coba Anda buat ya di rumah sebagai latihan biasa aja nanti. Yang seperti ini misalkan, ini untuk agar nanti lebih memahami lagi proses penggunaan searching sekuensial dan binary ya. Ini ada beberapa contoh yang saya berikan, misalkan di sini hanya data yang ditemukan, kemudian dia akan membaca indeksnya, kemudian ini pencarian menggunakan dinamis ya, yang dicari misalkan 40, nah maka nanti akan keluar adalah pada indeks ke-3 misalkan. Nah itu beberapa contoh yang bisa Anda coba untuk dikerjakan di rumah sebagai pendalaman terkait dengan materi searching ini. Nah, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa sampai akhir ya dalam prosesnya. Dan tetap jaga kesehatan karena kondisi yang belum istilahnya belum cuacanya belum pasti ya, karena kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas yang berganti-ganti, itu maka perlu kondisi yang fit. Jadi harapan saya tetap dijaga kesehatannya sehingga dalam proses pelaksanaan ibadah puasa maupun dalam proses mengikuti praktikum maupun teori atau yang lain dalam hal perkuliahan itu bisa dilaksanakan semua. Mungkin itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Jika ada beberapa materi atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, saya pribadi mohon dimaafkan. Kita bertemu kembali besok ya, hari Rabu di praktikum, tentu saja dengan beberapa latihan terkait dengan materi searching ini ya. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.